Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Amalia Cipta Putri dengan NIM 187221023. Di sini saya akan mempresentasikan progres UAS pertama saya, yaitu mereview sebuah paper yang berjudul Deep Cyanide Analysis Network Integration for COVID-19 Classification. Di sini saya akan mempresentasikan terkait introduction, delayed work, kemudian metodologi, dan juga terkait dataset yang digunakan oleh paper ini. Oke, jadi yang pertama, jadi permasalahan utama pada paper ini, yakni CXR atau chest X-ray ini sangat berpotensial untuk deteksi COVID-19. Tapi sayangnya kualitas ceritanya yang kurang optimal dan kadang kemiripan pola antar penyakit paru-paru ini membuat proses identifikasi menjadi tidak konsisten dan bergantung pada pengalaman radiolog yang dimana itu sangat memakan waktu. Nah, untuk penelitian sebelumnya itu belum cukup menjelaskan bagaimana berbagai teknik enhancement itu memengaruhi kinerja CNN. CNN ini adalah salah satu deep learning yang biasa digunakan untuk memproses gambar dan belum mengeksplorasi apakah dengan menambahkan deep learning LSTM itu bisa meningkatkan kemampuan model dalam memahami pola kompleks pada CXR. Sehingga paper ini menawarkan pendekatan kombinasi CNN dan LSTM yang memanfaatkan CNN sebagai ekstraktor dan LSTM sebagai classifier, lalu menguji berbagai teknik enhancement untuk mencari kombinasi terbaik yang dapat meningkatkan akurasi deteksi COVID-19 dari CXR. Oke, jadi berbagai penelitian sebelumnya itu mengembangkan deteksi COVID-19 berbasis CXR dengan menggabungkan image enhancement, CNN, transfer learning, dan CNN LSTM untuk meningkatkan akurasi. Jadi penelitian yang sebelumnya menggunakan image enhancement dan CNN itu ada menggunakan histogram equalization atau HE, Clahe, dan EFF pada VGG16 yang dimana ternyata EFF ini memberikan kinerja terbaik dengan akurasi kurang lebih 94%. Kemudian ada Clahe yang diuji pada 8 arsitektur CNN yang dimana model 35 layer ini yang terbaik dengan akurasi 82,53%. Kemudian ada gamma correction yang meningkatkan performa Inception V3 untuk klasifikasi paru dengan akurasi 0,92, serta ada MobileNet plus gamma correction yang mencapai akurasi tinggi yaitu 95,46%. Kemudian lanjut di Ensemble dan Transfer Learning, jadi ada kombinasi DanceNet, MobileNet V2, dan SNET 121 yang memiliki hasil sangat tinggi, yaitu akurasi 98,34%. Kemudian ada juga penggunaan CNN LSTM yang terbukti efektif pada berbagai studi dengan akurasi kurang lebih 99%, yang dimana ini menggunakan data kanker payudara dan hingga 98% untuk deteksi COVID-19 lebih baik daripada CNN yang biasa. Oke, selanjutnya adalah terkait data description atau dataset yang digunakan pada paper ini. Jadi dataset COVID-19 ini masih terbatas, sehingga pengumpulan datanya dilakukan dari berbagai sumber untuk memperoleh set gambar yang seimbang dan bebas bias. Untuk ringkasan dataset yang digunakan ini, ada 15.000 CXR image, yang dimana ada tiga kelas seimbang, 5.000 COVID-19, 5.000 normal, dan 5.000 terdeteksi pneumonia. Sumber datanya ini diambil dari Kaggle, GitHub, Euroradd, SRM, dan BMCV. Tujuannya dari memastikan dataset yang balance ini adalah agar model tidak bias dan performanya optimal. Oke, selanjutnya adalah terkait metodologinya. Jadi, studi ini membandingkan CNN dan CNN LSTM pada 6 jenis CXR, yaitu 5 yang sudah di-enhance dengan 5 teknik enhance dan juga satu gambar yang original menggunakan MATLAB R2022B dan GPU RTX 3060. Untuk metodologi yang pertama, langkah pertama adalah image enhancement. Jadi teknik yang digunakan seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya itu ada 5. Ada MGCS yaitu Modified Global Contrast Stretching, yaitu memperluas rentang intensitas. Ada AGCWD, Adaptive Gamma Correction with Weighting Distribution, yaitu kombinasi histogram equalization plus gamma correction. Ada Low Light yang mencerahkan area gap tanpa oversaturation. Ada MSR2 atau Multiscale Retinex 2 versi Multiscale Retinex yang mempertahankan warna dan kontras lokal. Kemudian ada CEHCM atau Contrast Enhancement Using Heat Conduction Matrix, yaitu peningkatan kontras berbasis model heat conduction. Jadi ini contoh gambar yang original.
CXR yang original, kemudian ini yang sudah di enhancement dengan teknik MGCS, ini dengan teknik AGCWD, dengan teknik LL, MSR2, CEHCM. Tujuan utama dari image enhancement ini adalah meningkatkan detail tepi, memperjelas opasitas paru, dan memperbaiki visibilitas fitur yang terkait dengan COVID-19. Oke, langkah kedua adalah classification models. Jadi di sini menggunakan dua model untuk klasifikasi tiga kelas yang sudah dijelaskan sebelumnya, kelas COVID-19, normal, dan pneumonia. Data yang digunakan adalah 15.000 gambar yang di-resize ukuran 224 kali 224 dengan split data yaitu 60/40, yaitu 60% untuk training dan 40% untuk testing. Untuk dua model yang digunakan, yang pertama ada CNN, nah di mana arsitekturnya itu berupa input, lalu masuk ke 4 convolution layers, 4 pooling, fully coordinated layers, lalu masuk ke softmax layers dengan parameter optimizernya adalah ada melalui learning rate-nya 0,0001 dengan 25 epoch. Kemudian model yang lain adalah menggunakan gabungan antara CNN dan LSTM. CNN ini digunakan sebagai fitur ekstraktor dan CXR ini diubah menjadi video 1 detik agar sesuai dengan input sequence LSTM. Untuk arsitektur CNN-nya sama ya, tapi untuk LSTM-nya itu setelah melewati CNN itu masuk ke LSTM, drop out, fully cognited, kemudian lanjut ke softmax. Untuk parameternya sama, menggunakan optimizernya Adam, learning rate-nya 0,0001 dengan 25 epoch. Kemudian yang terakhir, ini langkah terakhir adalah performance evaluation matrix untuk mengecek, mengevaluasi terkait hasil training dataset tersebut. Jadi model dievaluasi menggunakan standar metrik klasifikasi medis yaitu akurasi, presisi, sensitivity, specificity, advance score, dan execution time. Kemudian untuk mana TP, TN, FPFN dalam konteks COVID-19 CXD ini, jadi kan sebenarnya ada 3 kelas. Jadi untuk pemaknaan TPTN FPRN ini adalah yang pertama true positifnya yaitu CXR COVID-19 yang terdeteksi sebagai COVID-19. Untuk true negatifnya CXR yang non-COVID-19 dikenali sebagai non-COVID-19. Untuk false positifnya CXR yang non-COVID-19 tapi salah diklasifikasikan sebagai COVID-19 dan false negatif adalah CXR COVID-19 yang salah dideteksi dan terbaca sebagai non-COVID-19. Untuk konsep TPTN FPFN ini adalah standar dasar evaluasi pada model klasifikasi medis karena menentukan seberapa baik sih sistem untuk mendeteksi penyakit sekaligus menghindari kesalahan yang bisa berdampak pada klinis. Untuk referensi paper yang saya gunakan tertera di sini. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.